Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sabila Aulia Rosyada dan ini teman saya. Muhammad Rizkon Hilmi. Ya, pagi ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mata kuliah penilaian evaluasi mengenai jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Profesor Subiantoro. Untuk topik-topik yang pertama yaitu akan dibahas oleh Mas Rizkon. Silahkan Mas Rizkon. Ya, terima kasih Mbak Sabila atas waktunya. Jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Lanjut. Jenis pelaksanaan tes terdiri atas 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis dalam bentuk soal-soal yang disampaikan pembelajar. Kedua, tes lisan berupa ujaran-ujaran yang disampaikan pengajar kepada pembelajar. Yang ketiga, tes perbuatan yang berbentuk pengamatan dari seorang pengajar terhadap sikap dan perilaku pembelajar selama proses belajar mengajar. Lanjut. Tipe tes berkaitan teknis pelaksanaan tes bahasa. Lado membagi menjadi 5. Terjemahan yang berbentuk dalam soal, esai yang berbentuk soal-soal berupa jawaban singkat, dikte berupa tes dari seorang pengajar kepada pembelajar berupa ujaran-ujaran. Keempat, tes objektif yaitu berupa jawaban yang tidak mengarah kepada hal lain, yaitu hanya satu jawaban. Kelima, tes kemampuan mendengarkan, yaitu berupa dikte dari seorang pengajar kepada pembelajar. Haris membagi wacana yang dinilai berupa soal-soal, pilihan berganda berupa soal yang mengarah satu jawaban saja, 3 jawaban pendek yang berupa soal dengan jawaban singkat, Hages Mari 5, pengetesan langsung, pengetesan tidak langsung, pengetesan dengan butir terpisah dan terpadu, pengetesan dengan acuan norma, pengetahuan bahasa yang komunikatif. Pengetesan bahasa yang komunikatif berupa ujaran dari seorang pengajar kepada pembelajar yang sangat berkaitan. Pengetesan dengan acuan norma berupa soal-soal yang mengarah kepada norma. Pengetesan dengan butir terpisah dan terpadu berupa soal yang saling berkaitan. Pengetesan langsung berupa soal langsung, pengetesan tidak langsung berupa soal yang tidak langsung. Lanjut. Jenis-jenis ranah evaluasi. Lanjut. Evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Cakupan pengetahuan kebahasaan ada 1. Morfologi, sintaksis, tes kosakata, tes tata bahasa, dan lain sebagainya. Tujuan dan teknik evaluasi. Teknik evaluasi dapat berubah pengamatan, pengamatan, pengetahuan, dan wawancara. Cara mengetahui ranah pengetahuan yaitu dengan menggunakan soal, pengamatan, maupun wawancara. Macam tes bahasa itu ada tes bunyi bahasa, tes kosakata, tes tata bahasa, dan lain sebagainya. Cakupan pengetahuan kebahasaan berupa tes tata bahasa, tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes struktur kalimat. Lanjut. Tes kosakata. Tujuan tes kosakata yaitu mengetahui seberapa mana seorang pembelajar menguasai teori tentang kalimat. Bentuk tes kosakata yaitu dapat berupa
mengajak. Bentuk tes kosakata dapat berupa definisi kosakata, definisi kata, kalimat dalam dan frasa, dan lain sebagainya. Objek tes kosakata yaitu hanya kata yang diteskan dalam soal tersebut. Lanjut. Tes struktur atau tata bahasa. Tujuan tes struktur yaitu untuk mengetahui seberapa baik seorang pembelajar menguasai teori tentang struktur bahasa. Fungsi tes bahasa yaitu untuk mengetahui seberapa baik seorang pembelajar menguasai teori mengenai tata bahasa. Bentuk tes tata bahasa dapat berupa mengetahui padanan kata dalam suatu kalimat. Lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan disampaikan oleh Mbak Sabila Aulia Rosada. Silakan Mbak Sabila Aulia Rosada. Baik, terima kasih Mas Hilmi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai evaluasi ranah sikap berbahasa. Ya, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Sebenarnya ranah sikap berbahasa itu merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan seseorang, pandangan pembelajar, pikiran pembelajar, perasaan pembelajar terhadap bahasa target yang dipelajari. Dalam arti di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, ranah sikap berbahasa ini mencakup 3 hal, yaitu ada aspek penerimaan, aspek reaksi, dan aspek penilaian. Nah, ketiga aspek ini itu merupakan aspek yang saling berkaitan. Jadi, untuk aspek penerimaan sendiri ini berkaitan dengan seorang pembelajar menerima dari segala rangsangan yang dipelajarinya, menerima materi yang dipelajari oleh pembelajar tersebut. Sedangkan aspek reaksi ini berkaitan dengan tanggapan yang diberikan pembelajar terhadap rangsangan kebahasaan. Jadi, reaksi apa yang akan diberikan terhadap pembelajar ketika mendapatkan suatu materi. Kemudian aspek penilaian di sini berkaitan dengan evaluasi terhadap penerimaan dan tanggapan seorang pembelajar mengenai kebahasaan. Tujuan dari ranah sikap berbahasa ini dimaksudkan agar penilai ini mengetahui, ya, penilai dalam arti ya berarti seorang guru bisa dikatakan sebagai seorang guru. Jadi seorang guru ini mampu mengetahui pandangan tentang seorang pembelajar, mampu mengetahui perilaku seorang pembelajar, mampu mengetahui tanggapan terhadap gejala bahasa seorang pembelajar. Dan supaya guru ini mampu untuk mengetahui sejauh mana pembelajar ini mampu menilai setiap masalah atau bahasa yang ditemuinya. Jadi dengan adanya tujuan-tujuan ini, ya ini memudahkan terhadap seorang guru untuk menilai pada muridnya, untuk menilai pada siswa-siswinya. Nah, kemudian teknik evaluasi, ya ada teknik evaluasi yang dilakukan, yaitu dengan cara pengungkapan, ada dengan cara pengamatan, dan juga penilaian. Nah, jadi teknik evaluasi yang digunakan ini adalah teknik yang sering kali digunakan oleh guru di sekolah, yaitu ada pengungkapan, pengamatan, dan juga penilaian. Pengamatan ya di sini guru ini mengamati bagaimana tingkah laku siswanya, bagaimana perilaku siswanya, sehingga dari situ guru atau penilai ini bisa mengetahui perilaku sehingga mendapatkan penilaian, atau bisa langsung ke penilaian. Penilaian di sini adalah penilaian bisa dengan cara tes tertulis, dari esai, dari pilihan ganda, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya baik buruknya pembelajaran ini terhadap bahasa target ini ditentukan dari kemampuan menyelesaikan
menyelesaikan tes, menyelesaikan hasil observasi, wawancara, maupun hasil angketnya. Jadi dari peserta didik atau siswa ini mampu menyelesaikan apa yang ia hadapi, baik itu tes, observasi, wawancara maupun hasil angket, ya, ini akan diketahui semakin baik penerimaan dari reaksi pembelajar, maka akan semakin positif pula ya, pembelajar ini menerima bahasa yang dipelajarinya. Kemudian kita lanjut tentang evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Ya, jadi keterampilan ranah berbahasa ini merupakan aspek kebahasaan dalam setiap perilaku berbahasa. Ya. Jadi berbahasa pun juga ada keterampilannya. Orang kalau misalnya nggak terampil berbahasa, dia juga akan kesulitan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi, ya itu yang paling efektif itu dilakukan dengan cara berbahasa, baik itu berbahasa apapun. Kalau orang Indonesia ya berarti mungkin berbahasanya bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, keterampilan, jenis-jenis keterampilan ini, keterampilan berbahasa ini ada 4, yaitu yang pertama ada menyimak, ada membaca, ada berbicara, dan juga ada menulis. Kita akan bahas dulu dari keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, sebelum menguasai keterampilan membaca, sebelum mengetahui keterampilan menulis. Jadi anak pertama kali ya, lahir atau ada di bumi ini, ia baru bisa melakukan keterampilan menyimak. Jadi bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itulah yang baru bisa ditangkap oleh anak yang baru menguasai baru menguasai keterampilan menyimak dalam arti di sini. Nah, keterampilan menyimak ini termasuk dalam keterampilan reseptif. Nah, sedangkan keterampilan yang lainnya, berbahasa, membaca, keterampilan menulis, dan juga keterampilan berbicara, ini merupakan keterampilan yang produktif. Kemudian ada teknik, ya, teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi yang dapat dilakukan, ini bisa dalam arti menyimak ya maksud saya ini. Ini bisa dengan menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Jadi seorang peserta didik, seorang siswa di kelas, ia diketahui dapat menyimak dengan baik, ya, dapat melakukan penyimakan dengan baik ketika ia mampu menuliskan atau menyebutkan kembali suatu informasi yang ia tangkap atau yang ia peroleh dari gurunya. Kemudian menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, baik itu benda, keadaan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Dengan cara siswa ini menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, guru memberikan suatu materi, kemudian siswa ini dapat menuliskan suatu informasi sederhana atau menuliskan kembali deskripsi dari apa yang ia lihat, baik itu peristiwa, benda, ataupun lain sebagainya. Dan atau bisa juga siswa ini mampu menuliskan kembali suatu hal, maksudnya ya tentang kelahiran atau pengalaman dari dirinya maupun dari teman-teman sebayanya. Dan atau bisa jadi menuliskan suatu peristiwa ya. Teknik-teknik seperti ini, ya, teknik-teknik yang dilakukan baik itu menuliskan kembali, kemudian menyebutkan, mendeskripsikan apa yang telah ia tangkap dari apa yang telah pembelajar atau peserta dipelajari, ini merupakan teknik yang paling mudah, dalam arti memang menyimak itu ya bisa diketahui ia dapat menguasai keterampilan menyimak dengan baik ya dengan cara ini, dan masih banyak teknik-teknik yang lainnya. Kemudian ada tes menyimak.
tes menyimak ini adalah tes yang tidak hanya mengetahui apakah seseorang ini mampu menyimak dengan baik atau tidak, tetapi sebenarnya untuk mengukur kemampuan seseorang memahami lisan yang didengarnya. Jadi, apakah di sini pembelajar atau peserta didik ini mampu memahami nggak bahasa lisan yang diungkapkan oleh lawan bicaranya. Jika ia dapat merespon dengan baik, nah ini berarti ia telah memahami betul bahasa dari lawan jenisnya. Nah, jadi tes menyimak ini dapat disesuaikan dengan tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan dalam tes menyimak, yaitu ada tingkatan marginal atau deskriptif. Ada tingkatan tes menyimak tingkat apresiatif, ada tingkatan tes menyimak tingkat komprehensif, ada tingkatan tes menyimak tingkat kritis, dan tes menyimak tingkat terapis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sesuai dengan apa yang saya tangkap, yaitu tes menyimak tingkat marginal ya. Ini adalah tes menyimak yang bertujuan ya untuk mengetahui tingkat kepekaan pembelajar dalam membedakan suara dan untuk mengembangkan kepekaan pada komunikasi nonverbal. Jadi, apakah pembelajar atau peserta didik ini mampu membedakan suara? Tentu saja kita berkomunikasi ini dengan suara yang berbeda-beda, memiliki ciri khas suara yang berbeda-beda. Dengan adanya kita bisa membedakan atau pembelajar ini bisa membedakan suara dari lawan jenisnya, ya ini berarti tingkat menyimaknya ini sudah mencapai tingkat marginal atau deskriptif. Kemudian ada tingkat menyimak apresiatif. Tingkat menyimak apresiatif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajar dalam menangkap dan memahami bahasa simakan. Nah, jadi, apakah pembelajar ini bisa menyimak dengan baik apa yang telah disampaikan oleh gurunya, ataupun tidak? Ya, jadi bisa diketahui di sini. Yang khususnya berhubungan dengan perasaan dan emosi. Kemudian ada tes menyimak tingkat kritis ya. Tes menyimak tingkat kritis dan juga ada tes menyimak tingkat terapis. Kalau tes menyimak komprehensif ini, ya ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman seorang pembelajar pada maksud saya terhadap pesan yang disimak. Tes menyimak kritis ini juga bertujuan untuk mengetahui pemahaman seorang peserta didik atau seorang pembelajar terhadap apa yang ia simak. Dan seorang pembelajar atau peserta didik ini mampu menyimak dengan baik, nah ini berarti dikatakan bahwasanya peserta didik ini telah menguasai keterampilan menyimak. Kemudian ada evaluasi keterampilan berbicara. Oke. Nah, keterampilan berbicara ini sangat kompleks ya teman-teman semuanya, karena keterampilan bicara ini tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, tetapi juga untuk menuntut kemampuan penggunaan perangkat kebahasaan dan non-kebahasaan. Jadi, keterampilan berbicara ini merupakan keterampilan yang saya kira orang-orang harus kuasai ya. Apalagi kita ini adalah seorang guru bahasa Indonesia. Jangankan guru bahasa Indonesia, seorang pembelajar atau seorang peserta didik pun saya kira harus mampu untuk menguasai keterampilan berbicara. Karena dengan adanya keterampilan berbicara ini, bisa orang itu mengungkapkan apa yang ia dapatkan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, idenya dengan kata-kata yang baik.
dengan kata-kata yang baik. Karena orang kalau nggak punya keterampilan berbicara pun, ya dia juga akan susah gitu, untuk mengungkapkan apa yang akan ia katakan. Dengan adanya orang itu terampil berbicara, maka audiens juga bisa menangkap dengan baik maksud dari lawan bicaranya. Kemudian tentang tujuan evaluasi keterampilan berbicara. Ya. Jadi tujuan daripada evaluasi keterampilan berbicara ini untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target atau bahasa Indonesia secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Nah, kemudian ada teknik-teknik evaluasi keterampilan berbicara. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengetahui keterampilan berbicaranya, yaitu dengan menggunakan atau dengan mengucapkan huruf, kemudian nama, ya, kemudian suatu keadaan, atau bisa juga menceritakan kembali apa yang telah ia tangkap, peristiwa-peristiwa yang ia dengar atau yang telah ia baca. Atau bisa juga dengan menceritakan gambar, melakukan wawancara, menyampaikan pengalaman peristiwanya atau ilmu yang telah ia peroleh secara lisan. Nah, kemudian bisa juga dengan menjawab pertanyaan sederhana atau pertanyaan secara spontan pasnya. Dan juga dapat juga dengan bermain peran. Ini semua adalah teknik-teknik yang digunakan untuk teknik evaluasi yang bisa digunakan untuk keterampilan berbicara. Dengan adanya teknik-teknik ini ya, atau bermain peran ya, itu semua kan butuh bicara, dan ini akan mengasah pada seseorang pembelajar, peserta didik. Ini untuk mau nggak mau harus berbicara, harus mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya. Di Harris ya, ada di Harris dan juga Halim maupun Madsen ini menyatakan bahwasanya tes berbicara ini umumnya dianggap tes yang paling sukar. Kenapa? Karena ada juga orang berbicara itu nggak gampang susah, istilahnya seperti itu. Ada juga orang yang sebenarnya dia jago bicara, seneng ngomong gitu kalau di belakang, tapi ternyata apa? Ketika siswa ini atau pembelajar ini disuruh maju ke depan, silahkan menyampaikan apa yang telah kamu pelajari ya. Siswa ini cenderung nggak bisa atau cenderung mengungkapkan kata-kata yang lebih sedikit daripada ketika ia ngobrol dengan teman-temannya atau juga lain sebagainya. Nah, orang yang juga yang malu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, seperti itu. Ini memunculkan pendapat bahwasanya berbicara ini merupakan tes yang paling sukar. Kemudian tes berbicara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada cara-cara yang dapat digunakan untuk ngetes keterampilan berbicaranya, yaitu diantaranya ada tes jawaban terbatas, tes terbimbing, dan wawancara. Nurgiantoro ini membagi tes berbicara ini berdasarkan kriteria penyelenggaraan dan juga kriteria tingkatan yang dites. Berdasarkan kriteria penyelenggaraan, tes berbicara ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tes berbicara secara terkendali dan ada tes berbicara secara bebas. Tes berbicara secara terkendali ini ya berarti ada batasan-batasan yang harus diungkapkan oleh orang yang berbicara atau pembelajar. Sedangkan untuk tes berbicara bebas ini sebagaimana tes yang dilakukan atau membebaskan pembelajar untuk berbicara sebebasnya tanpa ada
batasan-batasan. Jadi seorang pembelajar ini bebas mengungkapkan apa yang ada di dalam otaknya, apa yang dalam pikirannya. Nah, dari tingkatan tes ya, berdasarkan kriteria tingkatan tes berbicara ini dibedakan menjadi tiga. Itu ada tes berbicara tingkat ingatan, ada tes berbicara tingkat pemahaman, dan juga ada tes berbicara tingkat penerapan. Tingkat ingatan ini adalah bicara yang mana pembelajar ini diberikan kesempatan untuk mengingat. Seperti contoh, pembelajar ini akan melakukan, para siswa ini akan melakukan ulangan atau ujian, ulangan harian, yang mana di situ tidak boleh untuk membaca. Nah, jadi sebisa mungkin di situ pembelajar menyampaikan apa yang ada dalam ingatannya. Jadi sebelumnya memang sudah harus belajar terlebih dahulu mengingat apa yang akan ia sampaikan. Kemudian tes berbicara tingkat pemahaman. Nah, tingkat pemahaman ini merupakan level yang lebih tinggi daripada tingkat ingatan, karena apa yang ia sampaikan itu tidak hanya sebatas ingatan saja, tapi apa ia sampaikan itu merupakan hasil dari pemahamannya dia dalam membaca, dalam mempelajari suatu hal. Ini tingkatan yang lebih baik, lebih tinggi. Kemudian ada tes berbicara tingkat penerapan. Nah, ini yang paling baik ya. Jadi tingkat penerapan itu ya dalam arti apa yang ia bicarakan ya itu sudah tidak lagi ingatan, tapi lebih dari ingatan, lebih dari pemahaman, ia juga sudah pernah menerapkan, sehingga apa yang ia sampaikan itu ada contohnya, ada contoh yang benar-benar nyata, baik itu sesuatu yang telah ia lakukan maupun sesuatu yang telah ia lihat. Kemudian di sini berbicara mengenai evaluasi keterampilan membaca. Ya. Definisi, pertama definisi keterampilan membaca. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya membaca itu lebih mudah daripada berbicara. Tapi membaca itu ya tidak hanya asal-asalan membaca. Di sini tujuan dari evaluasi keterampilan membaca ini ya dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pembelajarnya, untuk memahami informasi, untuk mengklasifikasi, menganalisis, menyimpulkan informasi. Kemudian ada juga ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca tes dalam bahasa target. Jadi tujuan dari keterampilan membaca ini ya tidak hanya asal-asalan membaca, tapi lebih dari itu, ia mampu menerima, mampu menganalisis, mampu menyimpulkan apa yang telah ia baca. Di sini ada teknik ya, ada teknik yang dapat digunakan untuk evaluasi keterampilan membaca, yaitu ada membaca dengan lafal yang tepat, membaca dengan lafal yang tepat. Kemudian ada menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Mengidentifikasi, mengklasifikasi, menyimpulkan bahan bacaan. Menentukan kata sulit, umum, khusus, homonim, homonem, homofon, hiponim, sinonim, dan antonim. Kemudian melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan atau ini bisa dikatakan sebagai teknik close. Dan pembelajar ini mampu menyusun kembali rangkaian-rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Nah, kegiatan membaca ini ya, ini sebenarnya bermacam-macam. Ada membaca cepat, ada membaca sekilas, ada membaca keras, dan ada membaca pemahaman. Sebenarnya yang paling baik itu ya kita bisa membaca dengan cepat
dan juga paham. Ya, kita akan lanjutkan tentang pentingnya teks dalam membaca. Ya. Jadi, tes membaca itu adalah tes yang memerlukan teks, ya, memerlukan teks. Karena di sini membaca bukan berbicara atau bukan menyimak, tapi memang membaca. Membaca itu kan berarti ada suatu kalimat, ada suatu kata yang ia lihat kemudian dia lafalkan. Menurut Hughes ini memberikan suatu nasihat ya bahwasanya untuk memilih teks ya, untuk memilih teks ini supaya selalu spesifik ya, jadi spesifik dan memilih sampel yang representatif dan jangan mengulangi memilih teks yang semacam hanya karena tersedia. Nah, tapi ya memang baik. Kemudian pilihlah teks yang panjangnya sesuai agar mendapatkan reliabilitas yang dapat diterima. Masukkan kutipan sebanyak mungkin dalam tes itu. Kemudian untuk tes membaca sekilas, ya ini carilah kutipan yang mengandung banyak informasi terpisah. Jadi, semakin banyak informasi terpisah ini semakin baik untuk membaca sekilas. Kemudian pilih teks yang menarik bagi peserta, tetapi yang tidak terlalu mengagumkan atau mengganggu mereka. Hindari teks-teks yang merupakan informasi yang mungkin bagian dari pengetahuan umum calon, dan anggaplah bahwa hanya kemampuan membaca yang akan dites. Jangan memilih teks yang bermuatan budaya. Dan jangan menggunakan teks yang telah dibaca oleh siswa. Nah, dari sini, mulai kita akan melanjutkan bentuk teks membaca pemahaman. Teks membaca pemahaman ini meliputi 3, yaitu teks membaca pemahaman literal, tes membaca pemahaman interpretatif, dan tes pemahaman membaca kritis. Lanjutkan evaluasi keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan kiat menggunakan atau keterampilan yang ada pola-pola lisan dalam menyampaikan suatu informasi. Keterampilan menulis ini ya keterampilan yang paling tinggi dibandingkan keterampilan-keterampilan lainnya. Karena ia tidak hanya sudah pernah menyimak, ia tidak hanya sudah pernah berbicara, ia tidak hanya sudah pernah membaca, tapi ia sudah memproduksi, sudah harus memproduksi kata-kata atau kalimat untuk untuk diberikan kepada orang lain. Mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, idenya dengan melalui tulisan. Nah, evaluasi keterampilan menulis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, menyampaikan perasaannya dan pikirannya. Ya, seperti misalnya menulis tentang puisi, ya berarti mengungkapkan banyak sekali seorang penyair-penyair, seorang penulis, ya. Ia ini menulis berdasarkan apa yang telah ia rasakan. Ia menulis berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ada dalam pikirannya, dan ia tuangkan melalui tulisan. Ini merupakan tujuan dari menulis, ya mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan idenya, dalam menyampaikan perasaannya, dalam menyampaikan pikirannya, serta dengan menggunakan bahasa tulis. Kemudian teknik evaluasi keterampilan menulis ini bisa dengan cara menuliskan huruf, menuliskan nama, menuliskan keadaan yang
ia perdengarkan, ia lihat, ataupun ia dapatkan di sekeliling-kelilingnya. Kemudian bisa juga dengan teknik menyampaikan kembali secara tertulis dalam suatu cerita, dalam suatu dialog, dalam suatu peristiwa yang didengar atau dibaca. Seperti menulis sesuai narasi, menulis dengan deskriptif, dan lain sebagainya. Menuliskan bisa juga dengan menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Ini tulisan perjalanan. Atau menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks dengan cara tertulis. Membuat karangan, menggunakan ejaan dengan tanda baca yang secara tepat. Jadi menulis itu ya tidak hanya perlu sesuatu yang dipikirkan lagi, karena menulis itu ya dia harus taat pada aturan-aturan tanda baca juga gitu. Letak titiknya, letak komanya, letak apakah kalimat ini menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Kalau keterampilan berbicara, ya tidak perlu menggunakan tanda baca, karena dengan adanya intonasi, dengan adanya nada ini sudah menunjukkan. Tapi kalau menulis nggak ada intonasi, itu nggak ada tanda baca, ini nggak tahu apakah tulisan ini menunjukkan nada perintah, apakah tulisan ini menunjukkan nada pertanyaan, dan lain sebagainya. Maka tanda baca ini diperlukan dalam suatu penulisan. Nah, tujuan dari evaluasi keterampilan menulis ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa ini mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan, seperti siswa mampu mengetahui ejaan, kosakata, struktur kalimat, pemakaian paragraf, dan yang kedua, siswa ini mampu mengungkapkan gagasannya atau idenya dalam bentuk tulisan sesuai dengan konteks pragmatik. Jadi tujuan dari menulis ya supaya ia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan juga perasaannya. Kemudian teknik evaluasi keterampilan menulis. Baik, tes kemampuan menulis ini ada beberapa macam. Dan ada banyak faktor yang dinilai, seperti mekanis, dari kosakatanya, dari tata bahasanya, ketepatan isinya, diksinya, retorika, logika, dan budaya. Ya, ini yang pernah juga diungkapkan oleh Madsen, yaitu dalam buku tahun 1983. Sedangkan kalau menurut Tomskin, ya, dia mengatakan bahwasanya tes tertulis ini dapat disikapi dalam dua aspek, yaitu tes proses. Tes proses itu adalah tes menulis secara proses, dan juga tes produk, tes menulis secara produk. Jadi, ya, ada hasilnya. Nah, karena itu, ya, tes itu ya supaya menggunakan portofolio, yaitu koleksi segala dokumentasi, ada dokumentasinya dari aktivitas siswa yang menunjukkan usahanya, kemajuannya, pencapaian dari siswa tersebut. Nah, ya, cara untuk mengukur tes kemampuan menulis ini adalah dengan menyuruh seseorang itu menulis. Tanpa kita meminta seseorang itu untuk menulis, kita nggak akan tahu seberapa jauh siswa ini mampu menguasai keterampilan menulis. Apakah menulisnya itu masih yang acak-acakan sembarangan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasanya, tata tanda bacanya, dan lain sebagainya.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ya teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan aja dengan saya ataupun Mas Hilmi sebisa kami, ya, sesuai dengan pengetahuan kami. Ya. Kami kira sekian. Terima kasih. Saya dan Mas Hilmi mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang berkenan. Gitu ya Mas ya. Apakah ada tambahan Mas Hilmi? Ya, tidak ada. Terima kasih atas sampaiannya, Mas Sabila. Mari kita akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.